masuk. Terima kasih Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Baik, seluruh ini baik. Yang pertama Bapak sampaikan dulu bahwa kegiatan kita hari ini sebagai lanjut dari pertemuan kita yang kemarin. Nah, di ruang BK ini nanti silakan kamu bercerita, silakan kamu memberikan apa ya rasanya yang perlu kamu sampaikan ke Bapak. Secara umum kalau bahasa kita sekarang curhat, apanya baik tadi? Baik Pak. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan. Tapi dalam kondisi sehat lah. Nah, berikutnya sekarang kelas Kelas 9. kelas 9. Berapa kali sudah dipanggil di ruang ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Kalau di ruang lain dipanggil wali kelas atau gurunya misalnya, sering nggak Sudah. dipanggil wali kelas? Bakalan dulu pernah. Pernah dipanggil wali kelas. Dipanggil gurunya pernah? Oh, pernah. Oke. Yang berikutnya Bapak tanya lagi sebelum kita masuk ke hobi apa? Hobi Main game. Iya. Iya. Oh iya lah. Begitu ya. Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Berapa bersaudara? 2. Dua. Adiknya sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Masih muda. Ya. Nah, selanjutnya sekali lagi Bapak tanyakan, ceritakan sehabismu, sebisamu apa yang sudah kamu alami selama sekolah. Karena sekarang sudah kelas 9 kan, kita masuk di semester kedua, artinya tinggal beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan ujian. Dari gambaran-gambaran itu artinya bahwa kita disuruh untuk belajar lebih giat lagi. Nah, seperti yang sudah kamu sampaikan di pertemuan kita kemarin, bahwa yang kamu alami ada salah satu mata pelajaran. Mata pelajaran apa? Matematika. Kalau yang lain Bisa. aja, masih bisa mengikuti. Tapi kalau pada matematika agak terasa sulit. Nah, baik, kalau sudah bisa dipahami, sudah bisa kamu ngerti apa dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, sekali lagi Bapak ingatkan bahwa jangan sampai pernah kamu tutup kapan habis-habis. Nah, yang penting asalnya di sini doanya enak, dan Bapak juga orangnya humble aja, enak aja untuk diberikan curhat tentang kamu apa yang kamu lakukan. Sekarang silakan. Sudah kemarin sudah ketemu dengan Ibu Pus? Alhamdulillah sudah Pak. Dan sudah ketemu Ibu Pus. Apa bilang Ibu Pus? Ibu Pus hanya minta tugas yang belum saya kerjakan. Belum
kamu kerjakan? Banyak tugas yang belum kamu kerjakan? Baik. Banyak ya di matematika. Ibu Pusnya baik lah orangnya. Baik. Baik. Sering nasihatin kamu? Sering. Sering. Nah sekarang sedikit Bapak tanya, untuk pelajaran matematika itu ya, rasamu yang paling susah itu belajar apa? Yang paling susahnya? Di bagian hitung. Hitungnya. Bingung atau gimana ya? Bingung. Bingung. Bisa selisih. Tapi permasalahannya ada matematika. Nah sekarang silakan kamu cerita secara detail masalah yang lain. Silakan. Tadi sudah ketemu dengan terus masalahnya kamu tidak bisa mengerjakan matematika. Adakah tadi masalah lain? Coba kamu ceritakan dulu. Saya tidak bisa mengerjakan, Pak. Terus? Mau tanya ke teman, tapi saya tidak punya teman dekat di kelas. Oh iya, tidak punya teman dekat di kelas. Di kelas 9 itu ada berapa siswa di kelas 9? 25. Ada 25 orang. Nggak ada satupun yang mau dekat atau kamu punya teman dekat dari 25 orang itu nggak ada. Iya. Jadi itu salah satu faktor kenapa kamu mengerjakan matematika itu tambah sulit atau bingung kan? Tidak ada tempat bertanya. Oh, tidak ada tempat bertanya. Apalagi yang nggak kan ada guru ini. Ada guru kan bisa bertanya dengan guru. Saya takut. Takut lah. Kan bukusnya baru bukusnya kan baru. Jadi dari 25 teman itu 24 lah, 25 itu dengan kamu. Dari 25 orang itu, dari 24 orang itu pernah nggak kamu bertanya dengan mereka? Nggak pernah. Nggak pernah bertanya. Kenapa? Takut dan malu. Takut dan malu. Takutnya kenapa? Mereka mengejek. Takut mereka mengejek. Takut mereka mengejek. Kalau kamu nggak bisa, biasanya diejek ya sudah. Saya pernah bilang ke mereka. Oh. Karena kan pengen mengejek kalau kamu salah satu teman mereka tidak bisa mengerjakan. berarti kamu diejek kalau tidak bisa mengerjakan. Itu yang kamu takutkan. Ya. Jadi khusus di matematika ya, yang bermasalah itu. Kalau pelajaran lain kamu bisa ikuti ya, bisa ikuti aja. Nah, terus coba kamu ceritakan lagi kalau teman-teman tidak suka, berarti kalau nggak bisa matematik nggak ada tempat bertanya lagi. Misal ada tugas, ada PR segala macam. Nggak ada lagi, karena mereka nggak mau lah kalau bantu kamu misalnya oh ini ada tugas misalnya kamu tanya misalnya bantu saya kan pernah nggak gitu? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, pernah tapi nggak ada yang mau. Luar biasa teman-teman. Nah sekarang terus kira-kira gimana lagi? Ketika ada tugas kelompok pun mereka tidak mau berkelompok dengan kamu. Luar biasa ya mereka pintar-pintar sampai nggak mau ketemu dengan alasan mereka sampai nggak mau berteman denganmu, nggak mau satu kelompok dengan itu, apa alasan mereka yang kamu dengar? Iya Pak, saya merasa tidak sehebat mereka. Saya melupa. Oh jadi mereka bisa yakin mereka bisa sampai mereka nggak mau berteman denganmu. Yakin? Iya. Pernah kamu coba? Misalnya kamu coba saya ikut kelompok si A misalnya, atau saya ikut kelompok si B misalnya.
Pernah nggak kamu nanya langsung? Nah, Pernah. Jawaban mereka tidak mau. tidak mau. Itu yang bikin kamu rasanya tambah susah untuk mengerjakan matematika. Iya. Nggak ada yang membantu kamu. Jadi intinya kamu merasa kurang percaya diri kalau nggak dibantu sama teman. Kan banyak teman tadi kan. Ya Pak, saya jarang bergaul dengan teman-teman satu kelas juga. Jarang bergaul. Dari 24 orang itu jarang bergaul. Nggak ada salah satu misalnya, biasanya kalau orang di satu sekolah itu misalnya paling tidak ada satu teman dekat misalnya yang bisa bantu kita. Makanya tadi fungsinya kita masuk ke ruangan BK ini kan, artinya contoh seperti Bapak sebagai konselor, sebagai guru BK membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari masalah apa yang kamu hadapi tadi itu. Jadi kamu pernah mencoba tapi mereka tidak mau. Iya. Artinya mereka menganggap kamu apa kalau sampai kamu minta tolong mereka tidak mau. Dari kelas 9, saya tidak suka bergaul Oh, tidak. dengan teman. Soalnya saya kecil, pendek, dan berbatu. Segitu. Kamu sendiri yang merasa gitu. Jadi perasaanmu mereka tidak mau itu karena kamu menganggap bahwa kamu jelek, bodoh, kecil, pendek, gitu. Kamu sendiri yang merasakan itu. Iya. Karena itulah dasarnya mereka tidak mau membantu kamu bekerja kelompok. Coba diri kami mau lah dari nggak silakan muter kan? Coba. Cantik orang. Seperti orang kamu jadi kecil kan, orangnya manis. Masa dibilang nggak ada yang mau berteman. Coba. Jadi intinya kamu sendiri yang merasa bahwa kamu itu tidak disukai temanmu karena alasannya kita berubah. Iya Pak. Jelek, bodoh, pintar. Sampai di situ. Cuman itu aja alasannya. Iya Pak. Dah, mau minum? Silakan minum. Silakan. Sudah tenang, berceritanya enak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Tolong ceritanya tolong. Sudah enakan belum? Sudah. Bisa kita lanjut lagi? Bisa. Baik. Tadi sampai teman-temanmu tidak mau karena alasannya gitu tadi. Nah sekarang sedikit Bapak beri gambaran. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa sempurna. Kalau manusia itu pasti ada kekurangan. Artinya apa? Tadi waktu ketika Bapak suruh kamu berdiri, Bapak perhatikan kamu nggak ada kekurangan, nggak ada cacatnya, sempurna Bapak lihat. Artinya orang yang namanya manusia tidak ada kata sempurna. Nah, justru diingatlah ini katanya Bapak tekankan lagi, justru kekuranganmu itulah yang dijadikan kekuatan untuk membuktikan kepada temanmu, kepada gurumu bahwa kamu bisa. Itu yang paling penting yang harus kamu tekankan di situ. Tanamkan dalam hatimu bahwa kekuranganmu itu bisa jadi modal untuk supaya kamu lebih kuat lagi ke depan.
Oh, sebelum ke sana Bapak lupa tadi. Cita-cita mau apa? Bapak lupa. Apa cita-cita? Ingin jadi apa? Jadi dokter. Oh, luar biasa. Hebat. Bapak kamu pokoknya cita-cita sendiri luar biasa. Karena Bapak dulu juga pernah bercita-cita ingin jadi polisi, tapi orang tua tidak merestui. Nah, sekarang di usiamu ini kamu punya cita-cita yang luar biasa. Pernah ngomong dengan orang tua punya cita-cita ini? Pernah. Apa bilang orang tua? Pasti orang tua lebih belajar. Jadi sudah orang tua sudah memberikan gambaran lah. Artinya kalau untuk meraih cita-cita itu kita harus belajar. Nah, artinya terbentur dengan apa yang kamu alami sekarang. Nah, sekali lagi membayangkan bahwa kekurangan jadikan sebagai motivasi, jadikan sebagai kekuatan untuk kita bisa membuat sesuatu yang modal kita untuk kedepannya lebih baik. Terus apa lagi? Ya Pak, saya paham dan saya ingin berubah. Saya ingin mengatasi masalah ini. Saya ingin teman-teman bisa menerima saya. Berarti setelah kamu menyadari di situ titik kesalahannya, berarti sekarang keinginanmu apa? Mau bergaul gitu ya. Biasanya kamu pasif. Jadi di kelas itu dari 25 itu kalau di kelas sendiri aja. Iya Pak. Kalau jam istirahat sendirian juga. Iya. Kalau jajan sendirian juga. Iya. Oh, artinya tidak teman lah yang tidak mau berteman denganmu, atau kamu sendiri yang tidak bisa beradaptasi dengan mereka. Mungkin saya juga yang kurang beradaptasi dengan mereka. Oh, kamu kurang beradaptasi ya. Nah, tadi saya bangga kamu punya cita-cita sendiri. Artinya kamu harus bisa. Bagaimana caranya? Ya tadi, kalau kamu nggak bisa beradaptasi, terus bisa beradaptasi. Jadi saya yakin teman-temanmu juga pasti akan menerimamu kalau kamu bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Ya Pak, Ya. terima kasih sudah mendengarkan saya. Terus, Alhamdulillah menurut saya semua ini sangat bermanfaat. Di samping saya merasa juga mendapat pencerahan berkaitan dengan terapi beradaptasi dengan kelas di sekitar saya yang sekarang. nanti kamu sudah sadar kelemahanmu tadi lah. Sudah sadar kelemahanmu kenapa kamu setiap diajak berkelompok mereka selalu menolak. Kamu selalu menyendiri, tidak fokus di pelajaran matematika. Dari sekian masalah itu tadi, yang bisa kamu ambil untuk menemukan solusi atau jawabannya sendiri, yang pertama tadi apa menurutmu? Yang pertama, merubah pola pikir, merubah caramu berpikir. Artinya semua mata pelajaran itu wajib harus kita ikuti. Kita harus lebih fokus. Khususnya yang pertama tadi, kamu tidak bisa mengerjakan matematika, pelajaran matematika dikarenakan kamu tidak punya teman. Salah satu dari matematika. Berarti kalau sudah tahu, berarti kamu harus menyadari, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa kekurangan kita untuk modal kita, kelemahan kita untuk modal kita masih gitu. Artinya kalau sudah tahu kekurangan kita bahwa saya lemahnya di matematika karena ini dan itu, berarti harus kita bisa mengubah. Berarti tadi yang kamu bilang pertama tadi cara berpikirnya. Yang kedua kita akan untuk mengatasi masalah. Yang kedua, Kalian mengerjakan matematika. lebih Rajin belajar, lebih fokus lagi, lebih memperhatikan lagi dengan gurunya. Nah,
Tadi di awal kan kamu sudah bilang bahwa guru itu bagus gitu. Guru itu kan pintar, cerdas gitu. Rata-rata anak-anak kan senang aja dengan buku senang. Ya. Kamu juga senang kan? Ya. Senang, cuma masalahnya kamu bingung itu kan tidak apa istilahnya kamu tidak mampu berpikir mau nanya ke orang tidak. Artinya dari sekarang harus lebih fokus lagi ke matematika. Jangan sampai tidak turun, kerjakan tugas dengan baik dan seterusnya. Yang perlu punya kira-kira menurut Bapak? Beradaptasi dengan orang. Berarti harus bisa bergaul, harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Nah, kalau kamu sudah ngomong beradaptasi dengan teman-teman, artinya apa? Yang pertama, kamu harus bisa bergaul dengan mereka. Tapi kamu perhatikan juga, teman itu memang harus dipilih yang arahnya positif, artinya mampu memberikan motivasi juga kepada diri, mampu dan mau menolong membantu kamu dalam menyelesaikan tugas misalnya. Bukan berarti kamu harus mengikuti tugas temanmu, tapi paling tidak memberikan saran kepadamu, ini cara kerjanya bagaimana, ini cara menyelesaikannya bagaimana dan seterusnya. Kemudian apalagi ada kan lagi menurutmu jalan keluar? Ada 3 tadi. Yang pertama tadi apa? Merubah cara berpikir. Yang kedua apa tadi? Lebih fokus belajarnya. Yang ketiga beradaptasi dengan teman-teman. Kalau yang keempat ada kira-kira mana? Kurang percaya diri. Karena tadi alasannya kenapa tidak percaya diri kan? Apa tadi? Karena saya Jelek, kecil, terus pendek, apa lagi? Bodoh. Ya, nanti kan bapak suruh kalau berdiri lagi tadi bapak suruh. Kan nggak ada yang kurang di diri itu. Lengkap sempurna aja Pak. Jadi kalau bicara dengan kepercayaan diri, berarti kamu jangan yang itu tadi. Kekuranganmu itu jadi kekurangan. Oh, saya segini, bentuk saya gini, saya mampu aja sebagai orang. Apalagi kamu punya cita-cita ingin jadi dokter, luar biasa. Kalau ingin jadi dokter, berarti belajar harus lebih fokus. Karena biasanya kalau sudah dokter, mau jadi dokter, berarti harus pintar menghitung salah satunya. Jadi matematikanya juga harus hebat kalau ingin jadi dokter. Dan Bapak ingatkan tadi bahwa yang namanya kita mau mencapai cita-cita setinggi itu berarti ada proses. Karena kita masih sekolah, berarti kita fokusnya di sekolah dulu. Sekolah kita harus fokus belajar, baik itu matematika atau pelajaran yang lain juga. Jadi tidak ada bedanya gitu. Artinya semua harus kita perhatikan kalau kita mau meraih cita-cita setinggi langit gitu. Iya Pak, saya mengerti. Jadi tadi sudah bisa kamu sampaikan. Jadi cara mengatasinya dari ada 4. Nah baik, kalau sudah sampai di situ berarti kamu sudah mulai menyadari. Jadi kekurangan tadi bisa kamu tutupi dengan beberapa cara tadi kan. Nah, cara mengatasinya sudah paham? Kalau sudah paham, baik. Sekarang silakan kamu isi LKPD ini. Nanti kamu tulis yang ada di situ. Apa cara mengatasi masalah yang kamu hadapi, nanti ditulis. Silakan kamu kerjakan, kamu tulis dan benar sesuai yang sudah kita sepakati tadi. Silakan kita jalan.
ada dua ini selengkap mungkin lah. Rajin belajar dan apa tadi? Rajin belajar dan lebih fokus. Ya. Kamu sendiri ya yang mencari alternatifnya, mencari jalan keluarnya bagaimana. Bapak hanya mengarahkan aja ya. Sambil minum, silahkan sambil diminum. Supaya kamu lebih fresh, lebih enak. Teman, adaptasi. Ada berapa tadi? 4. 4 ya. Sudah? Sudah? Coba Bapak Oke, dari apa yang kamu ceritakan, masalah apa yang kamu ceritakan ke Bapak tadi, kamu sudah bisa menentukan jalan keluarnya sendiri, dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini ada 4 poin yang kamu tulis di LKPD ini. Yang pertama, siap merubah pola pikir, lebih rajin belajar, lebih fokus belajar, khususnya pelajaran matematika, lebih beradaptasi dengan teman-teman di kelas, lebih percaya diri. Nah, ini solusi yang kamu dapat sendiri dari apa yang Bapak arahkan tadi. Baik, terima kasih kamu sudah mengisikan LKPD ini. Mungkin ada lagi yang mau kamu tambahkan atau kamu mau minta lagi ke Bapak berkaitan dengan yang sudah kamu dapatkan ini, sudah kamu temukan solusinya. Mungkin ada lagi yang silakan. Bagaimana cara melanjutkan jadi yang sudah saya tulis? Oh, bagaimana cara melanjutkan jadi yang sudah kamu tulis? Yang pertama tadi kamu sudah sampaikan, merubah cara berpikir, pola pikir. Merubah pola pikir itu simpel sebenarnya. Yang pertama, kalau orang sering bilang cara berpikir kita harus selalu positif, harus berpikirnya positif, nggak usah berpikir yang lain-lain. Berarti mau merubah pola pikir. Kalau yang rasanya kamu anggap bahwa matematika sulit itu senangnya, matematika itu bukan pelajaran sulit, sama dengan pelajaran yang lain. Ini proses yang harus kamu jalani. Apalagi kembali lagi Bapak ulang, kamu punya cita-cita yang hebat, luar biasa cita-cita. Bapak doakan mudah-mudahan kamu bisa jadi dokter. Ya. Jadi rubah, oh ini sulit, jangan yang sulit. Yang penting kita mau berusaha. Jalan keluarnya apa? Nanti belajar harus lebih rajin. Jadi mindsetmu, cara berpikirmu yang harus kamu ubah. Cara merubahnya itu tadi, kita
pikiranmu harus tenang, harus positif, dan jangan berpikir bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus yakin bahwa yang kamu lakukan pasti bisa, karena orang lain juga bisa. Itu yang paling penting. Terus ada lagi? Lebih rajin dan lebih fokus. Ini bagian dari kamu merubah cara berpikir tadi. Oh, harus lebih fokus ya tadi Bapak bilang. Intinya jangan sampai tidak masuk kelas. Jangan takut kalau ada pilihan yang bisa diselesaikan, takut dihukum berdiri di depan kelas. Itu tidak. Yang penting selama kamu mau belajar, selama kamu ingin mencoba terus, maka yakin pasti bisa. Fokus dalam artian perhatikan pada saat diri kita sendiri. Jadi jangan berpikirnya kemana-mana. Yang penting, oh saya sebagai bagian, maka saya sebagai baiknya saya harus belajar. Ada lagi? Lebih beradaptasi. Artinya kamu harus bisa lebih luas lebih bergaul. Jangan tunggu teman harus mendekati kamu, tapi kamulah yang harus berusaha mendekati kamu dengan cara yang baik, dengan cara yang positif. Tanyakan benar-benar, tolong bantu saya. Jangan minta tolong, tanya cemberut. Mana teman yang mau dekat? Sudah mau minta tolong, cemberut lagi, marah lagi. Nah, jadi kamu dari sekarang sesuai dengan apa yang sudah kamu catat di LKPD itu, mulai sekarang apa? Bergaul rumah. Jadi kamu jangan memilih 1-2 orang, tapi bergaullah dengan teman satu kelas. Karena bagaimanapun teman satu kelas itulah orang yang pertama yang bisa bantu kesusahan, khususnya di pelajaran. Ada. Jadi setelah keluar dari ruangan ini nanti, kamu harus bisa bergaul. Kalau rasanya ada salah dan memang jangan malu untuk meminta maaf kepada teman. Kalau salah apa sih dengan fokus juga, mungkin mungkin kurang fokus. Ngomong juga masih dengan pemburu matematikanya. Saya mulai sekarang sudah harus lebih fokus, harus lagi belajar. Nah, jadi saya keluar dari ruangan yang bagus ini, keluar dari ruangan ini, silakan, tapi harus bisa bergaul. Ingatlah, jangan teman yang mendekati kamu, tapi kamu yang mendekati kamu. Lanjut, ada lagi? Lebih percaya diri. Ya, lebih percaya diri. Nah, Bapak ulang lagi ya, untuk membuat kamu lebih percaya diri. Ya tadi, kamu yakin dengan potensimu tadi. Tapi sudah, Bapak menganggap kamu kan hebat, sudah. Kamu anak yang hebat, kamu punya potensi, kamu cantik, pendek cantik, nggak apa-apa. Kalau dibilang hitam, nggak hitam kamu putih. Jadi percaya diri bahwa kamu bisa seperti mereka. Di awal sudah Bapak sampaikan bahwa kekurangan, kelemahan kita jadikan potensi. Nah, inilah saatnya kamu membuktikan ke teman-temanmu, ke gurumu, bahwa kamu mampu seperti mereka. Apalagi didorong orang tuamu sudah memberikan kamu dorongan, sudah memberikan kamu motivasi, kamu sudah cerita bahwa cita-citamu ingin jadi dokter. Udah, lanjutkan. Kamu bersyukur punya orang tua yang mensupport, memberikan kamu motivasi. Artinya apa? Ya tadi, prosesnya harus kamu lalui. Prosesnya harus kamu lalui dengan belajar sungguh-sungguh. Ya sampai di sini dulu sudah bisa dipahami. Ya baik, kalau kamu bisa memahami dari sesi konseling kita hari ini, dari awal kita bicara sampai dengan Indonesia LKPD. Sekarang silakan kamu baca kesimpulan yang kamu dapatkan. Apa yang kita dapatkan dari hasil pembicaraan kita. Silakan kamu baca kesimpulan. Saya siap merubah pola pikir dan akan lebih rajin belajar dan fokus. Akan lebih beradaptasi dengan teman-teman di kelas.
dan akan percaya diri. Akan percaya diri. Baik, itu hasil dari pertemuan kita, kegiatan kita hari ini. Nah, baik, sedikit lagi Bapak sampaikan bahwa kegiatan kita ini artinya kamu tidak perlu khawatir. Ini Bapak sampaikan di bagian akhir, tidak perlu khawatir. Apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita sepakati hari ini, hanya kamu dengan Bapak yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Pak? Jadi kita berdua. Jadi kamu jangan khawatir bahwa masalahmu akan diketahui orang lain. Tidak ada semacam itu. Bapak yang jamin bahwa apa yang kamu ceritakan hanya kita berdua yang tahu. Pak? Iya. Baik, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah plong rasanya? Sudah lega, sudah plong. Iya. Kalau sudah plong, tolong apa yang sudah kamu tulis di etap ini, apa yang sudah kita sepakati hari ini, mulai hari ini, mulai detik ini, mulai menit ini, kamu laksanakan. Jangan tunggu besok. Kalau mau maju, jangan tunggu besok. Dari sekaranglah kamu harus bisa berubah. Bah? Iya. Jadi harus hari ini tanamkan dalam hatimu bahwa saya harus lebih hebat dari mereka, saya harus lebih bisa dari mereka. Nah, tanamkan dari sekarang. Jadi tidak ada lagi harus menunggu besok. Dari sekarang. Kalau sudah plong, Bapak juga sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kesediaanmu mau datang ke ruangan kita ini. Lain kali tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu, tidak perlu malu. Kalau ada rasanya yang mengganjal di hati, ada masalah lagi yang kamu hadapi, silakan lagi datang dengan Bapak, silakan datang ke ruangan Bapak. Kamu bercerita lagi dengan sepuas-puasnya, sepuas-puasnya. Karena kalau sudah masuk ke ruangan juga, ceritanya kita akan keluar. Pak, jadi sudah klop, Pak. Jadi sudah Bapak terima kasih. Sekarang kira-kira cukup sudah tidak waktu yang kita gunakan untuk melaksanakan tersebut. Cukup, Pak. Cukup. Saya juga berterima kasih Ya. kepada Bapak telah memberikan saya motivasi dan mohon selalu bimbingannya, Pak. Insya Allah selama kamu mau berusaha, Bapak yakin apa yang sudah kita sepakati hari ini bisa mewujudkan cita-citamu, bisa menjadi kamu menjadi orang hebat. Nah, itu yang paling penting. Di setiap hati nurani guru tidak pernah tersirat, tidak pernah tidak terbesit di pikiran guru mendoakan siswanya pasti untuk yang terbaik, tidak pernah tidak yang terbaik. Jadi kalau kamu sudah merasa cukup, berarti bisa kita akhiri kegiatan kali ini. Bisa kita akhiri. Ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebelum kita akhiri sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kesediaanmu mau datang ke ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati bisa kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah Bapak selalu siap selama kamu memerlukan konsultasi dan Bapak selalu siap. Ruangan ini selalu terbuka. Tapi Bapak berharap mudah-mudahan masalah ini jangan diulang lagi, lebih fokus lagi dengan apa yang sudah kita sepakati. Terima kasih untuk kegiatan ini. Sebelum Bapak akhiri, silakan berdoa. Silakan. Terima kasih. Kegiatan kita hari ini Bapak sampai di sini. Silakan kamu kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses lah. Iya. Silakan balik ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.